Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwis Sarkowi. Kali ini kita ngobrol masalah filatelis. Anda ingat? Mungkin Anda yang umurnya di atas 40 plus 40 plus ya, itu masih merasakan menggunakan perangko. Betul Pak. Tapi kalau Gen Z ini saya susah ngomongnya. Apakah dia tahu dengan ilmu filatelis atau bahkan mungkin masih meraba-raba? Saya bersama dengan Pak Eko. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko banyak koreksi perangkonya? Oh tidak Pak, paling cuma 3 bukuan aja. 3 buku? Ya, 3 buku aja lah. 3 buku? Banyak. Kalau satu buku isinya 300? Nah tinggal dikali aja. Berarti banyak berarti. Sejak kapan Pak Eko menggeluti ilmu filatelis dan menyukai perangko ini? Sebenarnya kalau untuk filatelis atau perangkonya sendiri sih SMA sih sebenarnya Pak. SMA. Ya tahu sendiri lah waktu itu kan kalau SMA kita bicara SMA dan kita yang sekarang lagi di 40 plus yang disampaikan Pak Darwin tadi, lagi giat-giatnya mencari cinta waktu itu ya. Hobi surat-suratan, kirim surat kemana-mana. Itulah korespondensi jadi. Waktu betul, itu ya. Korespondensi Pak. Kirim surat sana, kirim surat sini. Bahkan dulu saya ingat sekali kita hobi baca buku-buku remaja. Betul. Sahabat pena kalau. Sahabat pena saya ingat. Sahabat pena. Bapak ingat masih ada sahabat pena? Ingat Pak. Oh, ingat. Yang ada di mana Pak? Saya kebenaran saya kan dari Malang Jawa Timur Pak. Oh. Jadi punya sahabat pena, sering berkirim surat. Waktu itu saya punya sahabat pena jauh dari Tanjung Enim. Saya bingung waktu karena belum ada internet dan lain-lain, belum ada HP dan lain-lain. Di mana Tanjung Enim itu? Dari Sumatera mana? Jadi hanya mau ngomongin tentang Sumatera mananya harus nunggu Pak 1 minggu. Sumatera Selatan. Oh Sumatera Selatan di mana di Sumatera? Nah, itu berkirim-kirim surat terus Pak. Iya. Nah dari situlah. Dulu handphone tidak ada. Nah, mau nunggu kabar surat itu seminggu ya? Betul. Seminggu mungkin bahkan lebih ya. Oh. Kalau antar provinsi biasanya, apalagi udah lewat antar pulau seminggu biasanya. Setahu saya seminggu. Bapak Eko waktu itu memang aktif surat-suratan, kirim-kirim surat. Ya sebenarnya menyenanginya beda ya dengan istilahnya kayak seperti sekarang. Karena waktu itu mungkin kita tidak terbiasa dengan atau belum ada yang namanya scroll HP dan lain-lain. Kita cuma bisa mendengarkan musik dari 1-2 radio. Kalau lihat TV paling masih TVRI. Cuma satu Pak. Apalagi pilihan? Nggak ada lagi. Habis itu apa berarti baca, berkirim kabar surat, berkirim kabar mungkin juga dengan yang tertentu saja. Kalau mungkin sekarang bisa disebut dengan satu passion gitu ya, yang sesuai sepemahaman. Dan itu kan susah. Jadi saya pikir dengan generasi sekarang ya mungkin tidak mengarah kepada untuk mencintai perangko atau filatelis bukan, tapi mereka kan paling tidak harus tahu. Ya, minimal tahu sejarah, saja seperti apa perangko. Karena biasanya kalau perangko itu mencatat sejarah ya Pak? Betul. Jadi setiap tematik perangko yang dikeluarkan mungkin setahun bisa 1 kali sampai bisa jadi 6 kali, bisa jadi karena tergantung momen juga kan. Nah itu menceritakan sebuah peristiwa pasti. Dan ada momen khusus jadi oleh perangko. Betul. Biasanya di saat perangko itu melibatkan dengan pemerintah ya Pak, kebijakan pemerintah. Iya betul Pak, betul. Kalau dulu kan ini melibatkannya kan dengan kantor posnya ya sebagai istilahnya sebagai user end usernya seperti itu. Tapi sebenarnya sih waktu itu kalau sekarang ini Kominfo ya. Kalau dulu mungkin ada bea cukai juga di situ, ya Menteri Keuangan, terus juga ada Menteri Parpostel ya waktu itu ya. Apakah sekarang sudah ada digitalisasi perangko Pak? Ada Pak, karena untuk juga ingin menggait dari kalangan muda ini tadi, ini tahun ini juga, baru tahun ini ya, pemerintah mengeluarkan perangko NFT juga, terus juga ada fisiknya juga ada. Itu juga sudah diperjualbelikan, tapi dengan ya karena peminatnya sudah tidak seperti tahun-tahun yang 10-20 tahun yang lalu, jadi mungkin terbatas Pak, sangat terbatas.
Pak Eko sekarang di Taman Siswa, Siap. tapi ada komunitas perangko. Ya, Dan kabarnya besok akan ada acara perangko betul. secara nasional. Saya secara filateli sih sebenarnya dari komunitas kecil, Pak. No. Ya. Dari Sekecil komunitas apa kecil. Pak komunitasnya? Kalau komunitas kecil ini sama dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi mungkin tidak sebanyak komunitas mungkin komunitas baca buku, komunitas sanggar seni dan lain seperti itu. Komunitas perangko biasanya sedikit, Pak. Dan ini yang kita pingin guide generasi milenial atau Gen Z lah sekarang bahasanya seperti itu. Supaya mereka tahu saja. Setelah tahu mereka pasti akan menanyakan ini untuk apa, dan kedua adalah visualnya, dan visualnya ini yang menarik. Berarti kan bicara tentang tema berarti berkaitan dengan momentum-momentum yang seperti disampaikan Pak Darwin tadi kan, bahwa di setiap momentum kenegaraan, pemerintahan baik lokal maupun internasional selalu keluar perangko. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini yang ingin kita edukasi kepada adik-adik kita di bawah kita ini supaya tahu bahwa sejarah itu bukan hanya dari buku sejarah. Perangko ini salah satu bentuk surat berharga. Betul. Ada nilainya di situ. Betul. Kalau menurut Pak Eko akan ada nanti lonjakan perangko menjadi lebih bernilai, Pak? Secara investasi iya. Ya. Secara investasi iya. Katanya kalau perangkonya lebih lama itu lebih akan bernilai. Sebenarnya ada beberapa kategori Pak di perangko. Jadi kategori misalkan oke lama, tapi cetakannya banyak Pak. Misal dicetak 4.000 nih, dibandingkan dengan cetak perangko sama-sama lamanya tapi cuma 100. Yang limited edition gitu Nah, ya. yang limited edition ini yang mahal bakal tadi. jadi apa investasi ya, kira-kira seperti itu. Ya contoh yang yang sebenarnya yang saya tahu aja nih dari ini pun juga saya searching di internet maupun ketemu dengan para filatelis yang lain, ada kolektor juga di situ. Ada perangko sekitar tahun 1860 ya. Wah. Itu zaman Belanda dulu. Jadi ada satu perangko hanya satu lembar saja yang memiliki kalau nggak salah cuma 2 orang di Indonesia ini. Waduh. Sangat berharga sekali ini. Jadi saya pikir kalau itu hilang di dompet, bakar dia pasti pening gitu. Jadi kalau nilai nominalnya boleh di searching di internet, di Google. Satu yang memiliki orang Singapura. Itu harganya sudah di atas 30 M, Pak. Waduh. Jadi kalau hilang di dompet, nah tahu sendiri gimana rasanya tuh. Itu perangko yang kecil itu. Betul. Harganya bisa 300 M. 30, Pak. 30 M. Ya. Waduh. Dan itu selalu naik setiap tahun. Setiap tahun. Dan Begitu mahalnya harga perangko. betul. Kalau kita mau untuk berinvestasi dengan perangko ini. Betul. Jadi ya memang itu tadi ada batasan, ada yang mahal, ada yang biasa saja, murah. Bahkan ya untuk saat ini yang baik sudah terpakai maupun yang tidak terpakai, yang masih ya di kisaran 5.000, 15.000, 100.000, 200, ada juga. Karena memang tergantung dari itu tadi, kata Pak dari limited edition itu tadi. Terus juga dari penggunaan yang berapa yang sudah dipakai dan lainnya seperti itu. Ada Pak Eko, rencananya kita mau ada acara tentang perangko, rencananya besok. Ya. Bentuknya acara seperti apa Pak Eko? Jadi ini agak berbeda dengan kawan-kawan mungkin di tempat lain. Saya coba kolaborasikan kepentingan sejarahnya di sini. Jadi kami dari Taman Siswa mencoba untuk menginisiasi ini. Pertama mengumpulkan komunitas, Pak. Baik dari komunitas filateli, juga ada dari komunitas baca buku, juga ada komunitas macam-macam mereka yang mau datang ya, yang mau datang nih. Dari komunitas sepeda pun kalau mau dan ingin tahu ya silakan gitu kan. Oh, mengumpul-ngumpulin Ya, banyak komunitas. yang mau kan. Yang jelas saya berharap dari adik-adik dari milenial inilah yang mereka juga mau ikut di situ, kita ajak. Jadi di situ nanti ada kolaborasi Pak. Kemudian temanya besok adalah
tema perangko makanan tradisional. Oh, Dan salah satu perangko yang pernah diterbitkan tahun 2011 kalau saya kemarin itu salah satunya adalah pempek dari Palembang. Pempek dari Palembang. Jadi dari 33 provinsi pempek Palembang masuk. Masuk juga di tema perangko secara nasional. Dan itu menarik. Cuman kalau kita bicara lagi, kita ajak adik-adik kita ini untuk bicara perangko, mereka mungkin bingung. Pertama bingung, yang kedua apa yang diomongin, dan lebih baik kita kolaborasikan. Nah, kemudian besok ada perkumpulan chef Sriwijaya Bersatu. Jadi chef-chef ini adalah chef-chef yang untuk kategori ya, ini saya sebenarnya nggak bicara kategori ya, tapi kita bicara tentang mereka yang profesional di bidangnya. Jadi besok ada Chef Tobi juga. Mereka beliau ini bukan lagi chef bintang 5, sudah konsultan ini. Konsultannya bintang 5 malahan gitu kan. Nah, kan sayang kalau skill dari Chef Tobi ini tidak di istilahnya kita visualkan atau kita sampaikan kepada adik-adik. Kemudian besok kan untuk SMK ini kan jurusan perhotelan nih Pak Darwin. Oh, SMK Perhotelan Taman Siswa. Ya, yang jurusan perhotelan. Jadi biar mereka tahu nih nih kalau chef bintang 5 lagi beraksi kayak gini nih. Besok acara di mana Pak Eko rencana? Besok rencana kita di auditorium Taman Siswa Pak. Auditorium Taman Siswa yang ada di Jalan Taman Siswa 261. Taman Siswa 261. Ya. Di Jalan Taman Siswa Pak. Taman Siswa. Ya di Lapangan Hatta, daerah Lapangan. Oh, Lapangan Hatta. Ya. Oh, mudahnya di Lapangan Hatta ya. Lapangan Hatta sudah pasti. Okay. Pasti ketemu di situ ya. Pasti ketemu di situ. Besok acaranya mulai jam berapa Pak? Kita sih pengennya jam 8 sampai jam 10 sudah kelar. Karena kita juga tahu dan ada lingkungan sekolah, mereka juga belajarnya kan harus terus. Juga dari chef-chef ini kan mereka juga bekerja pada bidangnya masing-masing, jadi kita cukup minta waktu 2 jam lah untuk di sana bisa mengajak adik-adik ini supaya tahu perangkonya gimana, masaknya gimana juga jadi tahu. Jadi besok itu ada acara apa saja selain kita mau ada edukasi perangko? Ada demo masak juga. Demo masak? Ya, nyicip juga. Oh, itu penting itu. Nyicipnya duluan itu. Betul, jadi dari chef sudah menyiapkan. Saya kurang tahu, katanya rahasia. No, kalau rahasia ini ya gimana caranya kita bisa ini? Bisa promosi. Bisa cicip-cicip makanan dari chef terkenal di Indonesia. Betul. Juga ada pameran perangko. Pameran perangkonya. Kalau pamerannya sih kayaknya belum ya. Kayaknya belum. Baru besok ini kita coba untuk istilahnya kopdar dulu ya, kopi darah dulu. Baru ketemu dulu ya. Karena selama ini sebenarnya sering ketemu sebenarnya. Cuman seperti apa istilahnya ya? Kayak pertemuan-pertemuan biasa. Sama seperti perangko zaman dulu lah Pak ya. Jadi kalau ketemu nanti sudah menumpuk rindunya itu, pengen ketemunya itu. Pengen ketemunya seperti itu, hanya ayolah kita bikin yang kopdarnya aja. Ya sudah, kita coba kolaborasi. Kalau kita nggak kolaborasi itu Pak, itu tadi. Iyalah. Mereka aja nggak tahu. Bener. Mereka aja nggak tahu perangko itu apa. Iya. Terus belum lagi ini katanya makhluk dari mana perangko ini? Dari planet mana malah itu ya? Saking lamanya perangko ini ya. Betul. Tapi kalau umur Dodi masih tahu nggak ya, Haris tahu perangko? Masih ya tahu ya? Iya. Cuman buat apa, bingung juga mereka. Nggak tahu kalau harganya 30 M tadi itu. Iya. Kalau yang sekecil gini bisa 30 M. Bisa modal kawin, Tris. Bisa untuk tabungan baru usaha bahkan. Oke. Jadi besok kita sekaligus ini menginformasikan ke masyarakat Palembang bahwa kita akan ada komunitas perangko di Indonesia. Iya. Kalau di Palembang ada Pak Eko? Sebenarnya sih ada Pak, cuman mungkin lagi tiarap. Oh. Tiarap, jadi tidak ada yang istilahnya itu menjadi leader lah ya untuk memulai mengumpulkan mereka-mereka yang masih mau menggeluti itu. Entah mau menggelutinya secara kolektif, kolektibelnya ya maksudnya, saja kolektor seperti itu, atau apakah mereka juga berfungsi sebagai seller, penjual atau pembeli,
atau juga mereka hanya peminat, atau mereka juga di luar itu. Kalau kami ini kan lebih ke pegiatnya Pak, pegiat sejarah seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita melihat sejarah nggak hanya dari buku-buku sejarah gitu Pak. Kita nggak hanya sekedar juga dari YouTube yang saat ini kita buka mata sampai tutup mata di situ, tapi ini ada sesuatu yang lain, kita juga bisa lihat fisiknya. Terus juga cerita di balik kalau saya bilang selembar juga enggak ya, istilahnya apa ya kalau cuma sekecil ini. Kalau selembar segini nih, kalau segini semacam sobekan kertas. Iya betul. Tapi ternyata berharga. Sangat berharga. Kalau sampai 30 miliar, waduh. Seperti materai aja 10.000 lah ya. Nah, 10.000. Ini kalikan berapa tuh kalau? Oke. Sekarang zamannya zaman milenial, Pak. Ya. Apakah ada keinginan bahwa perangko itu akan ada digitalisasinya? Sangat ada. Oh, karena ada kemungkinan ke arah sana. Di luar Indonesia sudah memulainya kurang lebih 3-5 tahun yang lalu. Oh, sudah mulai. Sudah mulai. Oh. Dan itu sudah menjadi investasi di sana. Di Amerika yang coba saya cermati sih dari grup ya, di grup Filateli yang untuk nasional. Yang pertama adalah Amerika, itu stabil. Kedua Cina, itu juga stabil. Terus juga beberapa negara Eropa seperti Inggris itu stabil. Dalam artian harganya berapa, dijual berapa, stabil. Bahkan harga berapa, misalkan belinya di angka 100 bisa jadi 2 kali lipat. Itu adalah negara-negara yang mereka masih menghormati, masih sejarah. menghargai. Karena apa? Sampai sekarang mungkin nggak ada banyak yang tahu bahwa perangko itu adalah sebuah bentuk kedaulatan negara. Nah kalau dari sebuah perangko yang selembar kecil itu tadi, nempel di pojokan, ya, itu bisa melintasi banyak negara tanpa harus disensor lagi. Ya, ini kan bentuk kedaulatan negara. Kira-kira seperti itu apa yang bisa kita cermati. Jadi kedaulatan negara ini nggak hanya dari lagu kebangsaannya. Oke, lagu kebangsaan kita sekarang sudah mendunia. Bukan dari merah putihnya juga mendunia. Sebenarnya dari perangko, juga dari uang nominal kita, rupiah, itu juga bentuk kedaulatan negara. Perangko itu bisa menjadi bentuk kedaulatan negara. Betul. Dari sebuah dari perangko yang kecil tadi. Ya betul Pak. Dan itu di negara lain nggak usah jauh-jauh kayak di Singapura atau Jepang. Stabilisasi perangko ini meskipun tidak digunakan untuk ini ya istilahnya pembayaran langsung untuk mengirimkan sesuatu, tapi di sana mewakili dari sebuah yang namanya pemerintah yang mengelola pariwisata, kebudayaan dan lain-lain. Itu kebanggaan buat mereka. Korea. Jadi di situ visual-visual yang menampilkan tentang keindahan tempat pariwisata, terus mungkin juga ikon apalah, entah itu sebuah tempat atau itu ikon sebuah bangunan, bahkan hewan dan lain-lain, itu kebanggaan buat mereka Pak. Kita Di balik bentuk visualnya yang kecil itu mewakili apa? Karena mau tidak mau kita kalau bicara tentang perangko, kita bicara lagi Palembang ada apanya di perangko? Spesial Palembang itu. Spesialnya apa Pak di Palembang? Di masalah perangko ini? Di masalah perangko. Pada momen-momen nasional maupun internasional muncul terus Palembang. Oh. Bahkan terakhir tahun 2023, anggaplah 2023 terakhir kemarin, masih muncul Palembang. Palembang. Dengan nuansa rumah limasnya. Oh. Apalagi yang paling fenomenal dan sampai sekarang perangko ini lagi dicari, meskipun misalnya tidak dengan harga yang paling tinggi lah ya, tapi menurut kalau untuk orang baru mungkin buat apa gitu ya, dan jadi investasi. Itu perangko dari Palembang adalah perangko Asian Games. Oh, Dibikinnya terbatas, sekali muncul di lelang-lelang tertentu ya, di komunitas atau di pelelangan filateli yang agak gedean dikit, harganya luar biasa, masih stabil. perangko terkait dengan Asian Games. Asian Games yang di Palembang. Betul. Oh. Banyak yang tidak tahu. Itu harganya berapa sih Pak? Bocorannya?
Ya sebenarnya tidak mahal. Iya. Untuk satu Tapi yang. kalau ada angkanya pasti saya yakin Ya itu kalau mahal. angkanya kalau tidak salah perangko itu di kisar 5.000 lah ya Oh, belinya. kalau banyak Dis. Kalau sekarang 5.000 itu bisa jadi berapa kali lipat kan gitu kan? Oh, dulu 5.000 itu tahun berapa 5.000 itu? Berapa? 2018 ya? Iya. 2018. Iya 2018. Sekarang kalau 2024. Kalau 5.000 sudah jadi 200.000 udah berapa kali lipat kan gitu. Dan tidak mendapatkannya juga tidak mudah. Itu perangko itu. Iya tidak mudah dan ini terus naik. Wah. Jadi yang bagi kawan-kawan di sini yang inget tiba-tiba kayaknya buyut saya nyimpen nih. Kayaknya ibu nyimpen di dompetnya dulu kayaknya. Nah, coba dilihat itu. Kalau perangko itu jangan-jangan Keselip ya. keselip. Ada perangko, oh ternyata harganya sudah meningkat sekarang. Bisa-bisa sampai 2 juta itu, Pak. Betul. Jadi itu tadi ya seperti sebuah ilmu ekonomi. Iya. Ada kebutuhan, ada permintaan dan lain-lain itu akan terus berlanjut. Nggak akan habis. Cuman memang secara sekup quantity mungkin agak berkurang, peminatnya juga berkurang, tapi tetap itu jalan terus, Pak. Masih jalan terus. Oke, Pak Eko, terima kasih obrolan kita masalah perangko filatelis. Siap. Menarik sebenarnya. Kalau Pak Eko berkah juga nih. Jadi kita terbuka, pengen lagi, pengen cari-cari perangko, pengen kirim-kiriman surat. Betul, Pak. Tapi sekarang sudah mudah pakai WA, sudah selesai, Pak. Memang betul untuk sekarang dengan WA sudah selesai dan lain-lain. Tapi ada kalanya saat kita mulai menyendiri ya bahasanya. Oh. Menyendiri itu apa bahasa sekarang ini ya? Mindfulness ya. Kalau nggak ada yang dipegang atau apa, nggak terasa HP, nah kayaknya ada kurang. Nah. Memang sesuatu itu dibangun dari diri kita sendiri, Pak. Pak Eko ini ciri-ciri orang romantis. Kalau menyendiri itu bisa enak sama Pak Eko ngobrolnya. Baik Pak Eko, terima kasih. Siap, Pak. Salam Terima kasih untuk banyak. keluarga, Pak Eko. Sama-sama dengan kawan-kawan di sini, Pak. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Demikian obrolan kita dengan Bapak Eko, penggiat filatelis yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.